warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry dari Skak Channel, Skak TV. Alhamdulillah hari ini kami diberi kesempatan untuk bincang-bincang santai, ngopi sore bersama tokoh muda Sulawesi Selatan. Beliau adalah Zulkifli Tahir atau lebih keren dipanggil Bang Cule. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih akrab panggil apa ya? Bang Cule aja. Bang Cule, ya, mau Cule, yang penting punya nama. Ya. Bang Cule, maksudnya sudah melekat. Kenapa saya bisa nama Bang Cule? Yang tua saja manggil Bang Cule. Ya, jadi begini, selepas menyelesaikan sekolah SMA Negeri 5 di Makassar di sini, saya mencoba mencari ilmu di negeri orang di Yogyakarta pas meletus reformasi 98. Pasca itu kemudian saya pindah lagi ke Sumatera Barat. Ya, Sumatera Barat kan identik dengan panggilan kalau laki-laki udah atau abang, kan kalau di Makassar daeng ya. Makanya sejak dari saya kuliah di Sumatera Barat, makanya jadi abang. Oh, ya itu saja penasaran karena saya lihat yang usianya di atas manggilnya Bang Cule, Bang Cule kan kalau kita kan oh iya. Tapi ya mungkin itu sudah melekat sama dirinya Bang Cule ya. Betul. Ya, Bang Cule. Ya. Kan Bang Cule ini sekarang kan sebagai ketua Provinsi Sulawesi Selatan, ya. Level provinsi sebagai Ikatan Wartawan Online. Ya. Sekarang kan banyak itu wartawan online yang ya kita ya. Ada yang boleh dikata ada yang abal-abal, ada yang apa ya. Bagaimana cara merangkul itu awak media itu supaya tidak jadi hoax beritanya gimana? Ya, namanya dunia jurnalistik itu ya awalnya kan kita kenal dulu namanya ada media cetak, ada surat kabar, terus disusul dengan media elektronik, radio, TV. Seiring perkembangan zaman maka menjamurlah media-media cyber terkait untuk abal-abal. Abal-abal dicapnya wartawan menjadi wartawan abal-abal itu karena mungkin kelakuan dan sikapnya itu tidak sesuai dengan apa yang dimiliki ya. Makanya itu wartawan online itu setiap wartawan dia harus mengikuti namanya uji kompetensi. Uji kompetensi wartawan itu yang mempunyai tingkatan ada muda, ada madya dan ada utama. Jadi kalau sudah mengikuti uji kompetensi wartawan, memahami dunia jurnalistik, tentu juga kode etik. Nah, makanya kalau wartawan menghilangkan itu, tidak mengikuti uji kompetensi, apalagi tidak mematuhi kode etik jurnalistik, ya itulah dibilang abal-abal. Belum lagi perusahaan medianya. Kalau perusahaan medianya tidak berlandaskan dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99, pasti dibilang abal-abal. Ya, oke, sambil kita rehat dulu ya Bang Cule ya. Siap. Iya. Kopi dulu Bang Cule. Iya. Sekat. Oke Bang Cule, sudah ngopi ya? Oke, mantap kopinya. Lanjut lagi ya. Siap. Ya Bang Cule, kalau secara luas ya untuk jurnalis, kalau lebih spesifik ke IO, gimana cara mengkontrol anggota, seleksi anggota, bagaimana kalau secara internal IO, karena kan pasti kan banyak wartawan yang ingin bergabung, ingin dapat payung hukum, ingin dapat perlindungan, iya kan? Bagaimana cara menseleksi wartawan ini layak enggak menjadi anggota IO? Ya, jadi sebelum saya masuk ke situ, kita tilas balik tentang mengapa IO harus berdiri pada tanggal 8 Agustus 2012 oleh para pendirinya, bahwa ini harus juga diingat bagi para pemirsa ke Skak TV ini ya. Bahwa IWO itu adalah organisasi online, profesi wartawan online pertama di Indonesia. Oh, pertama ya? Pertama sekali. Jadi nanti setelah IWO berdiri barulah organisasi-organisasi yang sama bermunculan. Jadi untuk menangkal masuknya anggota-anggota kami di IWO sehingga tidak dicap menjadi abal-abal apa semua, ya kita tuh
ada proses rekrutmen, itu mengisi biodata, mengisi formulir, dan kita lihat perusahaan media di mana wartawan tersebut bernaung. Kalau memang tentu kan banyak syarat yang harus dipenuhi sebagai calon pengurus atau calon anggota dari IWO. Kita lihat kompetensinya seperti apa, kapasitasnya si wartawan ini seperti apa, dan perusahaan medianya di mana dia bernaung. Untuk itulah dari situ baru kita bisa mengetahui, oh ini yang layak, ini yang tidak layak masuk di ini. Namun tidak menafikan juga bagi memang wartawan yang ingin bergabung, kita longgarkan, kita lakukan pembinaan, kita berikan masukan kepada pimpinan medianya untuk melakukan program perbaikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Ya, Bang Cule, misalkan ya, ini kan banyak wartawan dipolisikan, ya kan, dituntut. Bagaimana cara memihak IWO kepada anggota IWO yang ada masalah gitu? Kalau mengalami masalah, kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Apakah masalah tersebut timbul karena wartawan itu sendiri memberitakan tidak sesuai dengan kaidah jurnalistik, menyebarkan berita bohong. Itu mungkin kita hanya melakukan mediasi agar tidak dipolisikan. Tapi kalaupun dia sudah memberitakan atau sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik, mematuhi kode etik jurnalistik dan semuanya lengkap, nah itu kita melakukan pembelaan melalui badan hukum di IWO sendiri yang sudah dibentuk kemarin, yang kalau ketua pusatnya itu Pak Sandi Nayawan, Simidun, yang sengsara membawa nikmat. Dan di sini juga kita sudah terbentuk lembaga bantuan hukum IWO. Iya. Ya. Jadi bukan dipayungi dengan IWO, jadi awak media seenaknya saja gitu ya. Ya. Ya, Bang Cule kan termasuk salah satu pentolan ormas di Sulsel, ya kan? Oh iya. Karena kan Bang Cule ketua OKK Sulawesi Selatan, sebagai tokoh pemuda politik, bagaimana cara mengcombine itu organisasi dengan waktu Bang Cule? Kan Bang Cule di media kan harus netral. Iya, Ya, independen. Di partai harus berjuang instruksi partai. Iya. Di ormas sesuai dengan SOP ormas. Bagaimana cara Bang Cule? Ya, disinilah biasa saya dihadapkan pada suatu masalah yang kemudian saya dilematis, karena di satu sisi itu untuk organisasi pers itu tidak boleh memihak, tidak boleh ini, harus independen. Disinilah pentingnya kita tahu diri, jaga diri, dan mawas diri kemana kita harus memakai baju ini. Oh, misalnya saya menghadapi masalah seperti ini, dituntut independensi kami sebagai organisasi profesi wartawan, ya harus di situ. Jadi melihat dulu masalahnya seperti apa. Kalaupun masalahnya dibutuhkan independensi, ya harus di situ. Kalaupun tidak ini, tapi biasanya sih yang saya jalani, yang saya hadapi, saya langsung ini saja, langsung melihatnya dan tidak serta-merta langsung all out apa tidak. Saya memikirkan dulu, minta pertimbangan teman-teman dan masukan, barulah saya mengambil keputusan atau kebijakan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Memang dibutuhkan sebuah manajerial diri ya, karena ini kan ya ada berapa kan sorotan juga ya. Kan sebagai tokoh muda Sulsel ya. Kami dari Skak Channel mengamati ya, ada berapa tokoh muda dan yang masuk kategori Bang Cule. Dari pengamatan kami di Skak Channel, Bang Cule termasuk salah satu tokoh muda potensial yang ada di Sulawesi Selatan. Bukan saya yang bilang ya, orang-orang yang bilang. Karena kita kan ada berapa survei dan memang figur kepemimpinan atau biasa dibilang leader to leadership, pemimpin yang punya jiwa pemimpin. Banyak pemimpin tidak punya jiwa pemimpin. Itu yang memang, karena Bang Cule kan bukan dinasti, bukan dari orang tua yang menyerahkan ini ya kan. Bang Cule yang merintis sendiri ya, benar ya. Benar. Jadi sebagian banyak organisasi yang saya pimpin itu adalah amanah dari beberapa orang-orang yang percaya sama kemampuan dan kapasitas saya. Itu pun juga saya tumbuh kembangkan itu mungkin dari di mana saya belajar, di mana saya berguru, itulah yang membentuk karakter saya. Dan jujur bahwa saya ditempa oleh, sampai mempunyai gaya kepemimpinan seperti ini, saya ditempa di kemuhammadiyaan, pramuka, dan tentu yang paling membekas pada diri saya, yang membentuk karakter saya itu adalah pemuda Pancasila.
Oke, Bang Cule. Iya. Ya, boleh enggak closing statement, harapan buat anak-anak muda Sulawesi Selatan, karena Sulawesi Selatan adalah pintu gerbang Indonesia Timur. Boleh dikata jadi sorotan bagaimana buat anak-anak muda Sulawesi Selatan bisa berkiprah, bisa mempunyai leadership, bisa berkegiatan positif, ya bisa harapan-harapan dan positifnya Bang Cule. Ya baik, closing statement saya untuk para pemuda harapan bangsa pelanjut tongkat estafet pembangunan negeri ini, pertama bekali diri saudara-saudara semua para pemuda banyak belajar, jika tidak tahu jangan jadi sok tahu, tanya kepada yang ahlinya, terus asah terus kemampuan, pelajari diri, oh ini kemampuan saya, insya Allah ke depan bisa menjadi seorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan bisa melanjutkan penerus-penerus, bisa menjadi penerus bagi bangsa dan negara ini. Ya, terima kasih Bang Culi atas waktunya ya. Buat sahabat-sahabat Satria, Skak Channel, Channel, ya kita akan bertemu lagi dengan tokoh-tokoh muda Sulsel. Dan ya, satu dua kata dari Bang Culi yang sangat betul bagaimana sebagai pemuda, bagaimana berpikir positif, bertindak positif, agar bisa menciptakan, bisa menghasilkan kreasi-kreasi positif bagi Sulawesi Selatan secara luas untuk bangsa negara kita. Saya Ferry dari Skak Channel.